Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4, berjumpa di tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Masih di channel kesayangan kita bersama Kukar Cerdas dan ditemani oleh Kak Sasa di sini. Pembelajaran kali ini diambil dari buku tema 3 kelas 4 dan buku penilaian Bu Pena. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami ciri-ciri sumber daya alam. 2. Memahami apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Dan 3. Memahami penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Adik-adik sahabat cerdas, kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, berikut adalah penjelasan tambahan terkait padi. Tanaman yang tumbuh di daerah dataran tinggi dan rendah. Tanaman padi tumbuh di daerah dataran tinggi dan rendah yang berada di daerah beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang banyak mengandung humus dan pengairan yang cukup ya adik-adik. Pada awal masa tanaman padi harus digenangi oleh air. Jadi padi memang harus digenangi oleh air supaya dapat tumbuh dengan baik. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak berkurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat tumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang teh ya. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Perhatikan pada gambar. Wah, indah sekali ya adik-adik. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang banyak mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Oke, tadi kita sudah melihat teh dan padi dan mereka memiliki daun-daun ya adik-adik. Nah, daun-daunan dari teh dan padi itu bisa loh dibuat kolase. Baiklah, kita akan masuk pada apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Contoh apresiasi hasil karya kolase. Nah, ini teman kalian sedang menilai bagaimana kolase yang dilihatnya. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Wah, idenya bagus juga ya adik-adik. Jadi semakin indah dan semakin berwarna. Nah, sekarang coba kalian buat kolase dan salinglah memberi penilaian dengan adik, kakak,
ayah, ibu, atau dengan teman-teman kalian. Sekarang, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan dapat dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Hasil taksiran diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan yang telah dibulatkan operasi hitungnya. Kalian masih bingung? Mari kita lihat. Taksiran dari 7/8 tambah 4/5. 7/8 lebih dekat dengan 1, sehingga taksirannya dibulatkan menjadi 1. Perhatikan garis bilangan tersebut di bawah ini. Nah, kalian dapat melihat angka yang tunjuk pada panah lebih dekat ke angka 1 daripada ke angka 0. Oleh karena itu 7/8 dibulatkan menjadi 1. 3/4/5 terdiri atas bilangan bulat 3 dan pecahan 4/5. Dapat ditulis 3 tambah 4/5. Pada pecahan campuran, bulatkan bilangan pecahannya saja, yaitu 4/5. 4/5 lebih dekat dengan 1 sehingga dibulatkan menjadi 1. Perhatikan garis bilangan dan lihat tanda panah. Kalian dapat melihat 4/5 lebih dekat ke angka 1 daripada ke 0. Ya kan adik-adik? Jadi 3/4/5 dibulatkan menjadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, kemudian jumlahkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu sebagai berikut. 7/8 tambah 3/4/5 adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5. 7/8 dibulatkan menjadi 1, 3/4/5 dibulatkan menjadi 4. Sehingga 1 tambah 4 menjadi 5. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan? Perhatikan baik-baik ya. Taksiran hasil dari 10 3/5 dikurang 2 1/6. 10 3/5 sama dengan 10 tambah 3/5. 3/5 lebih dekat dengan 1 sehingga dibulatkan menjadi 1. Kalian dapat melihat 3/5 berada di tengah-tengah ya adik-adik. Nah, karena dia berada di tengah-tengah dan lebih dekat ke angka 1, maka dibulatkan menjadi 1. Sehingga 10 3/5 dibulatkan menjadi 10 tambah 1 sama dengan 11. 2 1/6 sama dengan 2 ditambah 1/6. 1/6 lebih dekat dengan 0 sehingga dibulatkan menjadi 0. Jadi 2 1/6 menjadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Sekarang kurangkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu sebagai berikut. 10 3/5 dikurang 2 1/6 sama dengan 11 dikurang 2. 11 adalah pembulatan dari 10 3/5 dan 2 pembulatan dari 2 1/6. 11 kurang 2 sama dengan 9. Mari kita coba, silahkan kalian kerjakan soal berikut dan tuliskan jawabannya pada kolom komentar ya. 2 1/4 ditambah 1 1/3. Kerjasama dengan orang tua, tulis karakteristik lingkungan alam yang ada di sekitar rumahmu dan sebutkan tumbuhan apa saja yang tumbuh di sana. Adik-adik sahabat cerdas, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian, semangat, dan kolaborasinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta membunyikan tanda lonceng ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan Kak Sasa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.